Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik alat ukur. Nah, ini adalah contoh salah satu alat ukur. Ini adalah contoh multimeter atau multitester. Nah, mungkin nanti teman-teman akan sering menggunakan alat ini. Ini ada di lab elektronika dasar yang ada di Politeknik Negeri Batam. Nah, karakteristik alat ukur ini ada tiga, dibagi menjadi tiga yang perlu kita perhatikan. Nah, yang pertama yaitu akurasi dan presisi alat ukur. Kemudian ada sistem dinamik dan respon dinamik, dan yang ketiga adalah daerah mati dan waktu mati. Nah, dari ketiga ini nanti kita fokus pada akurasi dan presisi, karena nanti kita akan sering berurusan dengan akurasi dan presisi, terutama pada alat ukur. Nah, ini adalah contoh-contoh alat ukur yang ada di pasaran. Ini ada thermometer gun, ini yang sering kita lihat untuk mengukur suhu. Dan ada contoh alat-alat ukur yang lainnya. Ini juga ada beberapa contoh, ini adalah contoh-contoh alat ukur, ini banyak ditemukan di pasaran. Nah, oke, kita masuk ke pengukuran. Nah, definisi pengukuran sendiri adalah suatu pembandingan antara suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis, dan salah satunya dianggap sebagai standar. Nah, ini di sini adalah pengukuran, ini berkaitan dengan sebuah proses pembandingan. Jadi yang dibandingkan adalah benda yang mau kita ukur atau objek yang mau kita ukur dengan besaran lain yang sudah standar. Nah, besaran lain yang standar itu adalah salah satunya adalah alat ukur. Karena alat ukur supaya dia standar dia harus dikalibrasi dulu. Nah, jadi ini ya, sebagai pembanding digunakan sebuah alat bantu, yaitu alat ukur yang sudah dikalibrasi. Nah, dikalibrasi supaya mendapatkan data yang akurat. Nah, contoh pengukuran itu banyak sekali ya. Kalau kita nanti berhubungan dengan elektro, itu seringnya pengukuran tegangan, pengukuran arus, pengukuran hambatan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dalam pengukuran ada hal-hal yang perlu diperhatikan, terutama pengukuran listrik. Yang pertama adalah cara pengukuran. Cara pengukuran harus benar, jadi tidak boleh asal. Nah, apa yang diukur, kemudian bagaimana caranya, nah itu harus benar. Karena ketika nanti caranya salah, maka data yang didapatkan pun juga salah, sehingga caranya harus benar. Yang kedua adalah alat ukur. Alat ukur harus dalam kondisi baik. Nah, jadi alat ukur yang kita gunakan, kita cek dulu apakah kondisinya itu baik atau tidak. Kalau alat ukur itu tidak baik, maka tidak bisa digunakan. Nah, jadi seperti itu. Jadi alat ukurnya juga harus baik. Maka sebelum digunakan harus diperhatikan, entah itu baterainya, entah itu sudah dikalibrasi atau belum. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Yang ketiga adalah orangnya, yaitu operator. Nah, operator ini harus teliti. Sebelum menggunakan, operator harus tahu cara menggunakan alat ukur itu seperti apa. Nah, misalnya ohmmeter. Nah, ohmmeter, kita tahu bahwa ohmmeter digunakan untuk mengukur hambatan atau resistansi pada resistor atau tahanan ya. Nah, orang atau operator harus paham bahwa ohmmeter itu digunakan untuk mengukur tahanan. Nah, jangan sampai nanti ohmmeter digunakan untuk mengukur tegangan. Nah, itu salah. Nah, untuk itu operator harus teliti dan memang harus paham betul dengan apa yang dilakukan. Nah, ini adalah tiga hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran listrik. Nah, selanjutnya kita bicara tentang akurasi. Tadi ada akurasi dan presisi. Nah, sekarang kita akurasi dulu. Nah, akurasi ini menunjukkan kedekatan nilai hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya. Jadi, akurasi itu kita cenderung kepada target. Hasil sebenarnya itu adalah target yang kita inginkan. Tentunya target ini adalah sesuai dengan standar yang sudah standar ya, yang sudah diakui. Nah, standar ini biasanya sesuai dengan alat ukur yang sudah terkalibrasi. Nah, hasil yang kita ukur harus sesuai dengan
standar ya yang didapatkan atau nilai yang sebenarnya. Untuk itu akurasi kedekatan nilai yang diukur dengan nilai yang sebenarnya atau nilai yang sesuai standar. Nah, untuk menentukan tingkat akurasi, perlu diketahui nilai sebenarnya dari parameter yang diukur, kemudian diketahui seberapa besar tingkat akurasinya. Jadi kita tahu dulu targetnya mana, nilainya yang mau diukur itu harusnya mendapatkan berapa, nah itu nanti kita harus tahu dulu. Misalnya baterai. Baterai itu kalau diukur menggunakan alat ukur yang standar, atau kita sudah tahu dari pabrikannya, ternyata voltase di dalam baterai tersebut adalah 5 volt. Nah, maka ketika kita ukur, dengan alat ukur, maka di pembacaannya harus 5 volt atau mendekati 5 volt. Kalau kita punya alat ukur, voltmeter, kita buat sendiri, ternyata hasilnya menunjukkan 3 volt, nah maka alat ukur kita bermasalah. Kurang akurat. Ya, keakuratannya kecil, ya, karena jauh, 3 ke 5. Sedangkan kalau menggunakan alat ukur yang sudah standar, itu misalnya nilainya 5,01. Nah, ini berarti akurat. Ya, jadi targetnya tadi adalah 5 volt. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti hasil dari pengukuran mendekati 5 volt, nah itu berarti pengukurannya akurat. Nah, itu terkait dengan akurasi. Nah, kalau ini adalah cara menghitung error ya. Jadi dalam pengukuran itu biasanya ada error. Error itu tingkat kesalahan. Nah, ini dalam bentuk persentase. Jadi ini rumusnya, ini error ini ya, dilambangkan dengan EH sama dengan harga terukur itu kalau itu yang terukur, yang kita ukur, kemudian dan harga sebenarnya ini harga yang tertera pada baterai dan dibagi dengan harga sebenarnya. Contoh seperti yang saya bilang tadi, harga sebenarnya di baterai itu adalah 5 volt, sedangkan yang kita ukur, kita membuat voltmeter sendiri itu adalah 3 volt, maka selisih 3 dikurangi 5 itu adalah selisihnya adalah 2. Di sini harga mutlak ya, jadi tidak ada negatif. Negatifnya nanti dihilangkan sehingga harganya positif. Selisih antara 3 dan 5 itu adalah 2 dibagi harga sebenarnya. Harga sebenarnya ini kan harga yang tertera di baterai yaitu 5 volt. Nah, kemudian dikali dengan 100%. Nah, itu tingkat kesalahan. Berapa persen sih tingkat kesalahannya? Semakin besar persentase, maka tingkat kesalahan atau errornya juga semakin besar. Maka yang diharapkan dengan menggunakan rumus ini, tingkat kesalahannya harus kecil. Untuk itu persentasenya harus kecil. Nah, kemudian yang kedua, ini terhadap skala maksimum, tapi ini jarang kita gunakan ya, yang sering kita gunakan adalah yang atas. Nah, oke. Ini harga terukur sama ya, dikurangi harga sebenarnya, selisihnya berapa, kemudian skala maksimum. Nah, skala maksimum misalnya standar yang diinginkan maksimumnya sekian. Nah, kemudian kali 100%. Nah, ini terhadap skala maksimum. Ini bedanya hanya di pembaginya. Cuma nanti yang sering kita gunakan, saya lebih prefer menggunakan yang atas. Karena kita bandingkan dengan harga yang sebenarnya. Nah, tadi kita bicara akurasi, sekarang kita bicara presisi. Nah, ini beda ya, jadi akurasi dan presisi itu berbeda. Nah, presisi ini menunjukkan tingkat reliabilitas dari data yang diperoleh. Jadi tingkat presisi itu terkait dengan pengulangan pengujian. Contoh, ketika tadi kita mengukur tegangan pada baterai, nah hanya sekali ternyata kita mendapatkan harga 5,01 volt. Kemudian pengukuran kedua 5,01 volt, pengukuran ketiga 5,00 volt. Nah, itu pengukuran harus dilakukan berulang. Semakin banyak pengulangan, maka tingkat presisinya akan semakin besar. Nah, jadi terhadap pengulangan. Nah, diharapkan pengulangan ini nanti tidak jauh dari target, yaitu 5 volt. Ya. Antara nilai yang satu dengan yang lain itu saling berdekatan, berarti itu semakin presisi. Jadi di sini adalah pengulangan pengukuran pada pengukuran yang sama ya, diulang. Nah, itu adalah untuk mengetahui tingkat kepresisiannya. Nah, ini ya, semakin banyak pengulangan dalam pengukuran, maka data yang didapat semakin valid. Nah, ini adalah ilustrasi. Nah, jadi ini tolong diperhatikan terkait dengan ilustrasi ini akan mudah bagaimana kita membedakan antara presisi dan akurasi. Sebelah kiri ini adalah presisi dan akurat. Nah, kita tahu ini adalah target dari sebuah anak panah. Nah,
yang diinginkan adalah targetnya adalah yang merah di tengah ini. Ini adalah target yang diinginkan. Ini kalau dalam pengukuran adalah nilai sebenarnya ya, atau standar yang diinginkan. Ini adalah yang warna merah. Nah, kemudian yang hitam ini adalah bekas anak panah. Nah, ternyata gambar yang sebelah ini, yang sebelah kiri ini, ternyata bekas yang hitam ini, bekas anak panah ini, dia mendekati target. Targetnya yaitu yang warna merah. Nah, mendekati target. Karena ini mendekati target, dan kemudian dilakukan 6 kali, semuanya mendekati target dan saling berdekatan, maka titik hitam antara satu dengan yang lain, dia presisi. Ya, saling berdekatan. Nah, dia presisi. Kemudian titik 6 titik hitam ini semuanya mendekati warna merah. Nah, maka dia selain presisi juga akurat karena dekat dengan target. Nah, ini berarti ini dikatakan presisi dan akurat. Sedangkan gambar yang tengah ini, kita lihat titik hitamnya, bekas anak panah. Ini ada di sebelah kiri bawah. Ternyata antara titik hitam satu dengan yang lain itu saling berdekatan. Tetapi dia jauh dari titik merah target. Nah, ini dikatakan dia presisi tetapi tidak akurat. Karena keakurasiannya jauh, harusnya di sini ini jauh, tapi dia presisi, saling berdekatan. Ya, jadi presisi dan tidak akurat. Sedangkan yang sebelah kanan, kita lihat titik hitamnya, antara satu titik hitam, yang satu dengan yang lain ini saling berjauhan. Maka ketika dia saling berjauhan, berarti dia tidak presisi, jaraknya terlalu jauh. Dan antara titik hitam dengan yang titik merah, targetnya ini jauh juga. Nah, jadi selain dia tidak presisi juga tidak akurat. Nah, ini ya, jadi ini ilustrasi bagaimana memahami antara presisi dan akurasi. Nah, oke, jadi akurasi adalah ukuran seberapa dekat suatu hasil pengukuran dengan nilai yang benar, ya, atau diterima dari kuantitas yang diukur. Presisi, ukuran dari seberapa dekat serangkaian pengukuran satu dengan yang lain. Jadi ada pengulangan pengukuran. Semakin banyak berarti semakin valid. Oke, itu tadi kita bicara akurasi dan presisi. Nah, selanjutnya sistem dinamik. Nah, ini singkat saja. Jadi suatu alat ukur tidak akan mencapai titik keseimbangan secara langsung sesaat setelah suatu besaran fungsi diukur. Jadi kalau misalnya kita menggunakan alat ukur analog, contohnya multimeter ya, yang analog. Nah, itu sebelum dia mencapai pada titik yang diukur, nah itu belum setimbang. Nah, itu ada sistem dinamiknya yang mempengaruhi. Nah, sistem akan bertransian lebih dahulu sebelum mencapai posisi akhir. Jadi, ketika jarumnya itu menunjukkan angka tertentu, tapi dia tidak langsung berhenti. Mungkin ada pergerakan dan akhirnya nanti turun sedikit. Nah, itu namanya karena akibat adanya sistem dinamik ya di situ. Nah, ini ya. Nah, ini beberapa macam fungsi masukan dapat diteliti kelakuan dinamiknya. Oke, lanjut. Nah, kali ini kita mengenal sinyal ya. Jadi di sini ada fungsi linear. Jadi sinyal itu ada yang linear. Linear itu seperti ini. Garis lurus. Lurus, tidak ada bengkoknya berarti dia linear. Kemudian ada yang fungsi step. Jadi kalau sinyalnya begini, datar, vertikal. Nah, ini step. Kemudian sinusoidal. Nah, ini yang sering nanti ketika kita menggunakan osiloskop, kita akan sering menemukan sinyal sinusoidal karena ini adalah menggambarkan sinyal AC. Ya, kalau DC biasanya lurus, ya, horizontal. Nah, ini hanya sekilas saja. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di osiloskop. Nah, kemudian ini ada waktu mati, waktu yang digunakan suatu sistem pengukuran untuk mulai respon ke harga yang diukur. Waktu sebelum alat penunjuk mulai bergerak setelah besaran masukan dipasangkan. Jadi waktu kita misalnya contoh kita mengukur tahanan dari resistor. Nah, ketika kita probe dari alat ukur, kita taruh di resistor, dia tidak akan langsung mengukur, tapi berhenti sejenak, kemudian baru dia bergerak. Nah, ini adanya waktu mati di situ sebelum dia bergerak. Nah, mungkin sangat pendek sekali ya, mungkin dalam skala milisecond. Nah, seperti itu. Nah, daerah mati perbedaan terbesar dari besaran yang diukur sampai sesaat sebelum respon terjadi.
Nah, ini penyebabnya antara lain karena rugi-rugi histeresis atau gesekan atau friksi yang ada di dalam alat ukur tersebut. Nah, ini umumnya biasanya terjadi di alat ukur yang analog ya, yang menggunakan jarum. Nah, oke, itu tadi penjelasan saya terkait karakteristik alat ukur. Nah, oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.